Sebentar, udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya deh. Ya. Vivi, bad connection ya?
Okay guys, I'm the second teacher in Atari Santosa. Here I want to tell you about kind of approach, strategy, method, and technique. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan, strategi, metode, serta teknik. Baik, saya enjoy. Number one, kind of approach. Kind of approach has to the A student-centered approach. Student-centered approach is learning approach that focuses on the learner rather and the teacher. Student-centered teaching is based on the constructive model in which students construct rather than receiver assimilated knowledge. Jadi yang pertama ini adalah sebuah pendekatan yang berpusat kepada siswa. Di sini pendekatan ini berpusat kepada siswa, yaitu sebuah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pembelajar daripada guru. Nah, pengajaran ini berpusat pada siswa yang didasarkan pada model konstruktivitas di mana siswa membangun daripada menerima dan mengasimilasi pengetahuan. Jadi di sini tuh kita harus tahu dulu kayak gimana sih si siswa ini belajar untuk menerima sebuah materi serta mengasimilasikan materi tersebut. Oke, next di teacher-centered approach. Teacher-centered learning is the approach of teaching a lesson in front of a classroom in which the teacher actively gives information to the student. It involves planning for instruction, implementing the instructional plan, and evaluating students. So, learning towards the instructional object. Teacher-centered learning is useful for conveying new information and materials to small or large group at a time. Jadi, yang kedua ini adalah pendekatan yang berpusat pada guru. Pendekatan yang berpusat kepada guru itu adalah pendekatan pembelajaran di depan kelas, yaitu di mana seorang guru itu aktif memberikan informasi kepada siswa. Nah, ini melibatkan perencanaan untuk instruksi, melaksanakan sebuah rencana instruksional, serta mengevaluasi pembelajaran siswa menuju tujuan instruksional. Nah, pembelajaran ini berpusat pada guru yang berguna untuk menyampaikan informasi dan materi baru kepada kelompok kecil maupun besar di kelasnya pada suatu waktu. Jadi dengan kata sederhananya, pembelajaran ini berpusat kepada guru yang berarti bahwa guru adalah orang yang menyampaikan pengetahuan atau informasi kepada siswa, dan siswa adalah penerima pengetahuan tersebut. Okay, next, number 2, kind of strategy. Here, kind of strategy have 1, 2, 3, 4, have 4. There is A, direct learning strategy, direct instruction. This is a type of learning strategy with the highest level of teacher-centered, but this strategy is often used. Example of hands learning strategy include a lecture, physical question, expenditure, and exercise, as well as demonstration. Jadi, strategi pembelajaran langsung. Ini adalah strategi pembelajaran dengan tingkat pusat guru yang paling tertinggi. Tetapi, walaupun tertinggi, strategi ini pun sering digunakan. Sebagai contoh, strategi pembelajaran langsung yang meliputi kayak ceramah, pertanyaan khusus, pengajaran, dan latihan eksplisit, serta demonstrasi. Okay, next. Indirect learning strategies. This is a type of learning strategy that describes the highest form of student involvement, because the teacher has the role of investigation, devising data, inference, and forming hypothesis. Ini adalah strategi pembelajaran tidak langsung. Nah, strategi pembelajaran ini menggambarkan bentuk keterlibatan siswa tertinggi. Kenapa? Karena guru memiliki peran investigasi, penggambaran data inferensi, dan pembentukan hipotesis. C. Interactive learning strategy, interactive instruction. The state of interactive learning strategy leads to a form of discussion and sharing between students. Jadi strategi pembelajaran interaktif itu adalah pembelajaran yang mengarah pada bentuk diskusi dan sharing antar siswa. Jadi di sini guru bisa ngasih kayak tugas
Ini tugas untuk kalian diskusikan bersama teman-teman, tidak untuk tugas diri kalian sendiri. Nah, di sini kita melatih kreativitas siswa, melatih belajar kelompok dan lain-lain segala macam. Oke, next. Strategi independent learning strategy. Independent learning is a type of learning strategy that aims to build individual initiative, independence, and self-improvement. Jadi di sini pembelajaran mandiri itu merupakan salah satu jenis strategi pembelajaran yang bertujuan untuk membangun inisiatif individu serta kemandirian dan peningkatan diri pada siswa. Okay, next. Number 3, kind of method. These are some examples of the methods that already developed till present day. A. Grammar translation method. It is a method for which there is no theory. There is no literature that offers a rationale or justification for it or then attempts to relate it to issue in linguistics, psychology, or educational theory. Jadi di sini metode itu mempunyai beberapa contoh. Yang contohnya itu diturunkan hingga saat ini. Oke. Suaranya jelas. Okay, next kind of technique. The point A, repeat and rephrase. The repeat and rephrase technique is effective in classroom because a student may know various vocabulary words and now know the ones that the teacher is using. By using this technique, the teacher exposes the student to the new vocabulary that can be associated with the old to acquire a meaning. The repeat and rephrase strategy is used in the classroom to promote, achieve, or ensure understanding of a given topic, standard, or question. So, for the example, if a student doesn't understand the question, what is the meaning of an adjective? And then the teacher can respond by repeating and or if understanding is still not reached, rephrasing the question to promote the student application of knowledge. The question could be rephrased as what does an adjective do? This also helps with future questions, as the student will be understand the meaning of the first question. Additionally, the repeat and rephrase can be used to question for understanding by rephrasing a sentence to check if the student properly understood the meaning of a particular word or concept. For the example, the girl avoided the water. Used to see the vocabulary term is avoid. Question for understanding could be phrased as if she avoided the water, then she isn't went. The teacher can ask whether this is correct or not, and the student can be better understand what the term means and its uses. Okay, B. Music and jazz can activities. Music and jazz can activities are effective in the classroom because it is easy for music to get stuck in one's head. The music and jazz can be used during memorization activities as a means of participation to learn new words or short concepts, remembering listening rules and the like. This is a fantasy to memorize the alphabet, periodic table, status, contrast, etc. C. Visual ideas, really maps, picture, multimedia. Visual aids and the like are effective in that they can provide students with a better grasp of the concept than any other word. This is the object that matches the word no matter what level the student is. They can understand the relationship between the two and easily grasp the new word or concept. It is
easy for a language class to become tool with repetition and writing. But by implementing the use of various visual and audio items, the class can remain focused but also entertain. Next, D. Cooperative group peer coach. This technique optimizes personalized student learning time as each student can get personalized attention even if it's not given by the teacher. This is also helpful when the teacher is not supervised to be the focus of activities and interests can move from table to table and help as needed. E. Free instruction activity. Semantic weaving, graphic organizer, KWL chart. Free instruction active ordinary effect because they provide an easy break to the information. Additionally, they provide the student with notes or something to look back and to relate the new information with the old so that can concept is easily structured. For instance, a chart may compare new material with old source drawing a line between the two that the student can follow. This activity also draws students into the new concept to keep their motivation and interested it was the being too. Jadi di sini penjelasannya dalam jenis teknik itu terdapat beberapa contoh teknik dalam mengajar. Yang pertama, repeat and rephrase. Nah, teknik mengulang dan phrase ulang efektif di ruang kelas. Kenapa? Karena siswa mungkin mengetahui berbagai kosakata dan sekarang tahu yang digunakan dan tahu apa sih kosakata yang digunakan dengan guru gitu. Jadi dengan menggunakan teknik ini, guru itu memaparkan siswa pada kosakata baru yang dapat dikaitkan dengan kosakata lama guna untuk memperoleh suatu makna. Dan strategi pengulangan atau frasa pengulangan digunakan di kelas untuk mempromosikan, mencapai atau memastikan pemahaman tentang sebuah topik, standar atau pertanyaan tertentu. Misalnya nih, jika seorang siswa nggak paham tentang pertanyaan kayak apa arti suatu sifat, kemudian guru menanggapi dengan mengulang dan atau jika pemahaman masih belum tercapai, menyusun ulang pertanyaan untuk mendorong penerapan pengetahuan siswa itu bisa dilakukan. Seperti pertanyaan dapat diutarakan kembali sebagai apa yang dilakukan kata sifat. Kan sebenarnya pertanyaannya sama, cuman dia pakai penyusun ulang pertanyaan. Nah, ini juga bisa membantu dengan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Karena apa? Siswa akan lebih memahami arti pertanyaan yang diajukan. Terkadang kita kayak bertanya tapi siswanya tuh belum paham ini apa sih yang ditanyain, jadi kayak pengalihan bahasa aja. Nah, selain itu, pengulangan dan frasa ulang dapat digunakan untuk pertanyaan dengan pemahaman, menyusun ulang kata untuk memeriksa apakah siswa benar-benar memahami arti dari kata atau konsep tertentu. Misal, gadis itu menghindari air. Nah, digunakan untuk mengajarkan istilah kosakata menghindar. Mempertanyakan pemahaman dapat diutarakan sebagai jika dia menghindari air, maka dia tidak basah. Guru dapat menanyakan apakah ini benar atau tidak. Nah, dan siswa dapat memahami apa arti istilah tersebut dan kegunaannya. Yang B, kegiatan nyanyian musik atau jazz. Ini biasanya sering dipakai ya buat bangun semangat siswa, jadi nggak monoton cuma tentang materi doang, ngobrol-ngobrol gitu. Nah, kegiatan musik atau jazz ini lebih efektif di dalam siswa. Karena apa? Karena mudah untuk sebuah musik itu terjebak di kepala seseorang. Nah, kegiatan nyanyian musik dan jazz ini digunakan selama kegiatan menghafal sebagai sarana partisipasi untuk mempelajari kata-kata baru atau konsep singkat. Seperti dia akan dapat mengingat daftar, aturan, atau sejenisnya. Ini biasanya cara yang fantastis buat digunakan karena dia bisa menghafal alfabet, tabel periodik, negara bagian, negara dia sendiri, dan lain-lain. Nah, hasil yang diharapkan itu adalah siswa akan lebih mudah mengingat sejumlah besar informasi penting. Siswa akan dilibatkan dalam pengenalan materi baru dengan cara yang menyenangkan dan menarik. Oke, next. C. Bantuan visual
realia, peta, gambar, serta multimedia. Nah, bantuan visual di sini sejenisnya itu efektif juga karena dapat memberi siswa pemahaman yang lebih tentang konsep daripada kata lain ini adalah objek yang cocok dengan kata tersebut. Nah, terlepas dari level siswa, mereka dapat memahami hubungan antara keduanya dan dengan mudah memahami kata atau konsep baru. Jadi ini tuh sangat mudah bagi kelas bahasa agar pembelajarannya itu tidak membosankan dengan karena dia itu diikuti dengan pengulangan dan penulisan. Namun dengan menerapkan ini, pengguna berbagai alat bantuan visual dan audio kelas dapat tetap fokus dan terhibur. Jadi dia menggunakan alat bantu itu ya. Yang D, kelompok koperasi pembinaan rekan. Teknik ini mengoptimalkan waktu belajar siswa yang dipersonalisasi karena setiap siswa dapat memperoleh perhatian yang dipersonalisasi meskipun tidak diberikan oleh guru. Hal ini juga berguna jika guru tidak diharapkan menjadi fokus kegiatan dan sebaliknya. Dapat berpindah dari meja ke meja dan membantu sesuai kebutuhan. Nah, ini menciptakan lingkungan komunitas dan membuat siswa saling membantu dan belajar dari satu sama lain. Okay. And the next, the third speaker, Ayu Syesa Bandari, time is yours. Next material is which is a action as a pattern method tertentu. Nah, pendekatan I'm sorry. Timo, ini punya kamu tah. Ayu sinyalnya. No, your Enggak, maksudnya itu loh audiomu di Oh ya. The next is the learning strategy is a systematic learning pattern. This strategy is very influential in its use in the teacher discretion in choosing the approach, method, strategy, technique, and learning model to be carried out. Jadi strategi pembelajaran itu merupakan pola pembelajaran yang sistematis. Strategi ini juga sangat berpengaruh dalam penggunaannya dalam kebijaksanaan guru dalam memilih pendekatan, metode, teknik, dan model pembelajaran yang akan dilaksanakan. The learning method is the procedure or step used by the teacher in achieving learning objectives. This activity is used in implementing the plan that has been prepared. Selection of the right method is very useful for arousing student motivation so that it will support the achievement of optimal learning outcomes. Jadi metode pembelajaran ini merupakan prosedur atau langkah-langkah yang digunakan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, kegiatan ini juga digunakan dalam melaksanakan rencana yang telah disiapkan. Seperti pemilihan metode yang tepat itu sangat bermanfaat untuk membangkitkan motivasi belajar siswa, sehingga akan menunjang pencapaian hasil belajar yang optimal. Learning techniques are the methods used by a teacher in carrying out learning methods on a regular basis. This method is usually used when learning is taking place. A teacher can change his learning technique even though they are still in the same method. Jadi teknik pembelajaran itu merupakan metode yang digunakan oleh seorang guru dalam melaksanakan metode pembelajaran secara rutin. Nah, cara ini biasanya digunakan pada saat pembelajaran berlangsung. Jadi seorang guru itu dapat mengubah teknik pembelajarannya meskipun masih dalam metode yang sama. Okay, I'm taking it back to moderator. Saya kembalikan ke moderator.
guys, that's all material from third year. If you have questions, raise your hand. If you have anything to ask, please ask. Ada yang mau nanya nggak? Atau ada yang belum paham, boleh ditanyain lagi. Pardon. Aku mau nanya. I just have a question. Aku juga mau nanya dong. I have a question. Ya, siapa? Hey. Ya. Pelan-pelan ya, Mbak. Oke. Udah. Gimana sih cara melakukan pendekatan yang paling terbaik kalau misalnya kita kayak ngajar untuk anak di bawah umur 5 tahun atau ya 7 tahun lah, anak-anak di bawah SD kayak TK, PAUD gitu, gimana sih cara pendekatan yang terbaik gitu. Terima kasih. Okay, thank you. Wait Lucy, anak umur 5 tahun itu emang sudah diajarkan bahasa Inggris di sekolahnya? Sedikit ambigu ya kalau anak di bawah umur 5 tahun. Nah, itu saya juga mau tanya, itu basicnya tuh kayak lebih ke apa namanya? Ini masuk For mungkin anaknya atau gimana? Kan bisa sih. tergantung orang tuanya gitu, dan setiap apa ya, mungkin tergantung orang tuanya itu ngajarin dia dari kecil bahasa Inggris atau di slang gitu loh. Ambigu ya anak di bawah umur 5 tahun. Ada Iya nggak dong, dikasih. sekolah internasional? Ya mungkin ada, tapi ya itu nanti dijawab sama ini lah. Mbak Lucy? Ada yang lain nggak mau tanya? Tadi Irsat lebih Irsat bertanya tentang gini kan tadi dijelasin pendekatan siswa, terus pendekatan langsung, tidak langsung, pendekatan guru. Nah, saya minta contoh sih untuk pendekatan siswa, step-stepnya itu seperti apa? Kayak tadi apa ya? Metode ceramah dan lain-lain. Nah, itu kan masih contoh sekelumitnya aja. Lebih spesifiknya, lebih partikularnya itu apa sih? Contoh di pendekatan siswa sama pendekatan guru. Oke. Yuk, satu lagi yuk. Mbak Silvi tadi. Oh, ini itu. Iya. Hello. Halo, Mbak Silvi ngomong. Ayu. Yo, ada yang mau tanya nggak? Mbak Silvi, are you here? Udah, Mbak Silvi hilang. Mungkin cuma 2 ya? Iya, mungkin. Ya udah, nggak apa-apa. Kalau gitu kasih kita waktu ya buat ngejawab. Wait a minute. Tunggu ya, guys. Dipersilakan. Mau tanya apa, Mbak? Ya, yang untuk
strategi English ya itu kan ada kayak di strategi terus sama intervensi dan lain-lain. Jadi kalau untuk masing-masingnya lain. Terusin Mbak Sil. Iya itu contohnya, contoh dari strategi gitu kan ada beberapa tadi itu kan macamnya. Nah contohnya tuh dalam pengajarannya tuh seperti apa gitu. Oh, pengimplementasiannya dalam pembelajaran yang ditanyain dari sebuah strategi. Mau berapa macam, Mbak? Di sini strategi itu ada 1, 2, 3, 4, ada 5. Mbak mau yang mana? Gimana? Kan strategi itu ada 5 nih. Ada pembelajaran langsung, tidak langsung, interaktif, eksponensial, sama mandiri. Mbak mau yang mana? Coba dikasih contoh. Gimana? Contohnya masing-masing. Oh, mau dari masing-masing. Ya. Tunggu ya guys, 3 dulu yang mau tanya. Nanti akan kita jawab. Kecil tuh berbohong, ajaklah untuk bermain. Kan kalau anak kecil kan biasanya suka banget tuh kalau sama main. Jadi tuh jangan keseringan belajar gitu loh, biar anak kecil tuh nggak boring gitu. Kadang kalau habis belajar diajakin main biar dia tambah seneng gitu. Menurut aku sih seperti itu. Oke. Mau nambahin? Aku tampung. Ada jawaban yang lain mungkin Iya, aku mau nambahin Sisa. aja. Di sini karena itu anak masih di bawah umur ya, masih sangat labil secara emosional. Jadi kita tuh dituntut untuk lebih sabar, sangat sabar dan telaten aja kalau ngadepin anak kecil itu. Jadi gimana caranya? Introspeksi diri dulu gitu. Kayak tahan. Anak emang belum bisa buat nulis angka 1, 2 gitu. Ya udah, it's okay, enggak apa-apa. Proses, kita nikmatin aja prosesnya sambil kita sabar dan telaten buat ngadepin anak kecil di bawah umur gitu. Oke, thank you. Aku di sini mau jawab itu ya, pertanyaan dari Mbak Silvi. Jadi Mbak Silvi tadi tuh tanya, coba sih dikasih contoh implementasi dalam pengajaran kayak gimana strategi-strategi itu dapat digunakan. Oke, di sini saya akan menjelaskannya. Yang pertama itu ada strategi pembelajaran langsung. Nah, strategi ini tadi kan apa? Pembelajarannya itu pusat tertingginya itu kepada seorang guru ya. Nah, tapi strategi ini tuh ternyata memiliki banyak kelemahan. Kenapa? Karena nantinya siswa itu akan ketergantungan kepada guru. Sehingga membuat siswa itu kurang aktif dalam proses pembelajaran. Tetapi jenis pembelajaran seperti ini tuh masih sering dipakai. Contohnya ceramah, pertanyaan deduktif, pengajaran eksplisit, dan latihan juga demonstran. Yang kedua itu ada strategi pembelajaran tidak langsung. Nah, di sini pembelajaran tidak langsung itu bentuk keterlibatan siswa yang paling tinggi dibandingkan guru, kebalikan dari pembelajaran secara langsung. Seperti contohnya itu ada presentasi. Kalau presentasi itu kan lebih penekanan terhadap siswa. Jadi guru itu hanya sebagai fasilitator atau pemantau jalannya sebuah presentasi. Di luar presentasi, guru tetap menjalankan sesuai dengan tugasnya. Yang ketiga, ada strategi pembelajaran interaktif. Strategi pembelajaran ini adalah jenis strategi pembelajaran yang mengarah kepada bentuk diskusi dan saling berbagi antara siswa. Sebagai contohnya, itu ada tugas kelompok,
sama diskusi antar siswa. Hampir sama ya belajar kelompok sama diskusi antar siswa, karena di dalam belajar kelompok itu terdapat diskusi dari beberapa siswa yang jadi satu kelompok. Selanjutnya yang keempat, strategi pembelajaran melalui pengalaman. Nah, ini adalah metode induktif yang mengarah pada pusat siswa dan juga orientasi pada suatu kegiatan. Jadi ini adalah sebuah strategi pengevaluasian dari seorang gurunya. Yang kelima, strategi pembelajaran mandiri. Nah, ini adalah strategi yang bertujuan untuk membangun dan mengembangkan inisiatif perseorangan siswa, serta kemandirian dan juga peningkatan kualitas diri. Bagaimana sih siswa itu benar-benar dituntut buat terus berinovasi, kreatif. Nah, contohnya itu kayak tugas mandiri. Jadi kalau tugas mandiri itu jatuhnya kan buat pengukuran seberapa mampu, seberapa jauh, seberapa aktif, seberapa inovasinya sih si siswa ini gitu. Jadi itu adalah contoh dari macam-macam strategi. Ada yang kurang paham atau ada yang mau menambahkan, dipersilahkan, boleh. Mbak Silvi gimana? Udah jelas apa belum? Itu meminta siswa untuk mencari tahu dulu pengertian dari suatu materi yang akan dibahas. Nah, untuk pendekatan guru itu harus memotivasi untuk siswa agar lebih aktif atau mempunyai kemauan untuk belajar karena adanya tujuan yang ingin dicapai. Seperti itu. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Berarti lebih gini ya, kalau pendekatan ke murid itu berarti porsi belajarnya murid diberikan kepada murid, sedangkan kalau pendekatan kepada guru ya porsi belajarnya lebih ke guru, ya enggak? Jadi kalau pendekatan guru berarti lebih ke sistem ceramah, terus sistem memberikan arah dogma. Terus kalau sistem guru berarti kalau sistem murid berarti lebih ke presentasi, diskusi, terus yang pokoknya berhubungan dengan bagaimana mereka memecahkan masalah sendiri, iya enggak? Oh gitu. Oke. Oke. Udah paham kan? Insya Allah. Teman-teman masih ada nggak yang mau? Paham nih. Nah, Ada yang mau ditanyakan? kenapa? Kalau nggak ada, aku tutup ya. Yuk. Iya. So many presentation that more or less are and then Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.